Ilkom Fam, selamat datang di Zona Bercakap. Gimana nih kehidupan perkuliahannya? Setelah sekian lama nggak kuliah offline, akhirnya kita bisa ketemu teman sekelas, ketemu dosen, keliling kampus, diskusi bareng. Seru banget ya pastinya ya. Nah, buat teman-teman mahasiswa baru juga pasti pengalaman baru ya, karena kalian baru saja melaksanakan maksudnya PKKMB atau masa-masa pengenalan lingkungan baru, dan pastinya juga ketemu banyak sama orang-orang baru ya. Kita nggak bisa denial ya Ilkom Fams kalau perkenalan itu jadi penting banget dalam dunia perkuliahan, apalagi buat mahasiswa baru. Nah, kita perlu tahu nih sebenarnya seperti apa sih lingkungan, culture, dan dosen Ilkom itu sebenarnya seperti apa sih. Nah, maka dari itu kali ini kita kedatangan dosen ilmu komunikasi untuk menemani dalam mengupas dunia ilmu komunikasi. Nah, dosen ini tuh sangat terkenal ya di kalangan mahasiswa karena eksistensi beliau dalam dunia kepenulisan. Nah, sudah cukup banyak juga kontribusi beliau dalam kepenulisan buku, artikel, penelitian, dan bidang kepenulisan lainnya. Ini dan terkenal banget ya karena dosen itu suka banget traveling around the world. Aku suka banget ini. Nah, siapa lagi kalau bukan Bapak Beni Setiawan, SHIMSI. Ya, selamat datang Bapak Beni. Selamat datang Aida, makasih sudah diundang. Ini udah di schedule berapa kali ya. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu Aida setelah berapa tahun dah kita nggak ketemu. Udah lama sekali. Iya. Okay. Akhirnya bertemu dengan dosen favorit saya. Oh, alhamdulillah. Senang sekali saya jadi dosen favoritnya Aida ya. Oke, gimana nih Pak kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sok sibuk aja Aida. Ya, tapi memang sibuk sih Pak. Sebenarnya agak susah kalau ingin ketemu Pak Beni ya kayaknya. Oke, sebenarnya nih nama Bapak ini sudah pastinya tidak asing lagi di telinga anak Ilkom ya. Anak Ilkom ya, siapa yang tidak kenal Bapak Beni gitu ya. Gitu tapi ya. mungkin nggak ada salahnya nih kalau Bapak perkenalan kembali untuk menyapa teman-teman ilmu komunikasi, terutama untuk mahasiswa baru nih Pak yang mulai masih belajar beradaptasi dengan Ilkom. Mungkin juga teman-teman pemirsa kita yang mau kenal dengan Bapak Beni. Oke. Apa yang saya harus kenalkan dah? Apa aja ya Pak ya? Apa aja deh Bapak. Aja pusing mau kenalan apa. Oke, teman-teman, kenalkan saya Beni Setiawan. Sekarang saya diminta untuk mengelola jurusan ilmu komunikasi bersama Ibu Pratiwi Wahyu Widiarti sampai tahun 2023. Jadi periode saya tinggal 1 tahun dah. Jadi makanya tadi saya bilang ke Aida, nanti bimbingan sama saya atau saya uji Aida. Saya ngomong dulu sebelum nanti diomong sama dosen yang lain. Saya mencoba berkenalan dengan mahasiswa. Saya anggap mahasiswa itu teman saya, sahabat saya. Maka setiap saya ketemu mahasiswa, saya tanya, namamu siapa? Kenalkan dengan saya, biar saya ingat. Oh, saya pernah ketemu Aida. Oh, saya pernah ketemu Dipta. Oh, saya pernah ketemu Surya. Itu artinya saya mencoba untuk mengenal lebih dalam mahasiswa itu seperti apa. Jadi kalau nanti ada problem di tengah jalan dalam studi 4 tahun ini, saya bisa tahu, oh Aida itu modelnya begini, harus ditangani dengan cara ini. Oh, Dipta anaknya begini, harus ditangani dengan cara ini. Jadi kan treatmentnya harus beda. Tidak semua mahasiswa punya treatment yang sama. Jadi makanya nanti Aida atau siapapun yang ketemu sama saya, Pak saya dari Ilkom, saya pasti tanya, kamu namamu siapa? Tidak hanya di Ilkom ya, mahasiswa saya di jurusan lain, kalau ketemu saya, kamu dari jurusan apa? Ilmu sosiologi, pendidikan sosiologi misalnya. Ya, saya akan tanya namamu siapa, biar saya ingat. Nah, kira-kira itu, karena kuliah online 2 tahun lalu itu kan menjadikan saya tidak banyak kenal dengan mahasiswa. Dan saya makanya kalau saya ketemu mahasiswa, saya selalu tanya, kamu namamu siapa? Sambil saya mengingat, oh dulu pernah berkenalan dengan posisi yang seperti ini. Itu saja ya Aida ya, perkenalannya apa lagi?
Udah cukup sangat menjawab ya. Bahwa dosen-dosen di ilmu komunikasi ini tuh kedekatannya dengan mahasiswa itu sangat terjalin ya Pak. Ya, ya, alhamdulillah, betul. Seperti yang dikatakan oleh Pak Beni tadi, Pak Beni tidak hanya tahu tapi berusaha untuk mengenal. Seperti itu teman-teman. Dosen-dosen ilmu komunikasi ini sangat dekat dengan kami mahasiswa. Oke. Nah, mungkin segitu aja perkenalannya teman-teman. Nanti kalau misalkan pengen kenal dekat ke Pak Beni bisa chat Pak Beni langsung. Ya, pasti. Insya Allah dibalas ya Pak. Iya, pasti. Adakah mahasiswa yang chat saya nggak saya balas? Aduh. Sepertinya kok tidak ada. Oke. Hatta chatnya itu jam 12 malam, asal saya masih melek, saya pasti balas. Kecuali saya sudah tidur atau saya di jalan, pasti nanti. Silakan tanya ke mahasiswa yang lain yang chat saya, pasti saya balas. Dan saya termasuk dosen yang fast respon urusan chatting. Tidak hanya Aida tadi kan memperkenalkan saya terkenal di dunia mahasiswa, saya terkenal juga di dunia orang tua mahasiswa. Jadi orang tua mahasiswa itu ya saya anggap saudara saya. Sehingga kalau ada anak-anaknya yang bermasalah apapun itu, biasanya beliau itu kontak saya, dan saya selalu berusaha untuk memberi solusi apa yang bisa saya bantu dengan kewenangan saya, dengan tugas saya saat ini. Jadi saya tidak hanya terkenal di dunia mahasiswa Aida, tapi juga di dunia orang tua mahasiswa. Kira-kira itulah. Agak sombong saya jadinya. It's okay Pak. Kan faktanya memang faktanya seperti itu. Kita akan berbicara soal mitos atau fakta tentang ilmu komunikasi. Nah, kalau kita bandingkan dengan masa sekarang ya Pak ya, banyak banget statement yang bicara ilmu komunikasi itu apa sih, kan ilmu komunikasi itu cuman belajar ngomong gitu ya Pak. Cuman ngomong aja. Nah, ilkom tuh ngomong aja. Nah, menurut Bapak itu hal itu termasuk mitos ataukah fakta? Silakan. Itu mitos dan itu kesalahan dalam memandang komunikasi. Saya jadi ingat ceritanya Profesor Suranto ketika beliau lulus dari jurusan publisistik. Dulu komunikasi itu namanya publisistik. Nah, Prof. Ranto itu lulus dari UGM publisistik, kemudian daftar dosen di sini. Apa yang disampaikan dekan Fakultas Ilmu Sosial dulu namanya Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, IPS lah, FKIPS. Jurusanmu apa le, kata Pak Dekan saat itu. Publisistik apa? Kayak komunikasi, kayak sing gaweni nyekel telepon kayak toh. Kayak wes saiki gaweanmu nyekel telepon kayak gitu. Bahasa Jawanya gitu. Sekarang pekerjaanmu itu apa, megangin telepon saja. Ya, orang kemudian menganggap ilmu komunikasi itu ilmu yang gampang, padahal hampir semua kehidupan kita itu kan berkomunikasi, dan berkomunikasi itu ternyata tidak sekedar kita ngomong, tidak sekedar kita kemudian bercakap dengan orang, tapi di balik itu semua, di balik percakapan, di balik obrolan itu harus ada makna, dan disitulah ilmu komunikasi. Disitulah kita, tadi saya sampaikan, kita tidak hanya sekedar tahu seseorang, tapi kita harus juga mengenal. Kalau bahasa Arabnya itu ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal dengan lebih dalam. Tidak sekedar saya kenal, oh ini namanya Aida, oh ini namanya Surya, oh ini namanya Dipta. Tidak sekedar itu, tapi harus lebih dalam mengenalnya. Dan itu komunikasi. Saat kita sudah bisa mengenal dengan seseorang dengan baik, kita akan bisa ngerti, oh Aida itu tidak suka dengan hal yang seperti ini. Maka kita akan sangat berhati-hati ketika nanti Gojeknya nyerempet ke hal-hal yang tidak disukai Aida. Bayangkan kalau kita tidak bisa berkomunikasi, bayangkan kalau kita tidak bisa kemudian memahami orang lain. Oh, ruwet itu dunia. Maka tadi kalau ada yang ngomong komunikasi hanya sekedar ngomong, tidak sekedar itu. Ngomong itu pakai seni, ngomong itu pakai teori, ngomong itu pakai
cara. Nah, saya ngomong begini ini kan tidak selembut kalau Aida yang ngomong atau Dipta yang ngomong kan, karena saya juga belajar bagaimana kemudian melatih intonasi, melatih penekanan. Nah, itu saya harus belajar. Kalau Aida kan sudah pinter itu. Sudah pinter daripada dosennya, itu kan canggih. Kalau saya tadi katakan di awal saya tidak bisa selembut Aida gitu kira-kira. Dan itu butuh dilatih Aida dan teman-teman. Tidak serta merta kamu bisa ngomong di depan publik. Oh, kalau orang nggak bisa terbiasa ngomong di depan publik, kemeringet itu. Kemeringet tahu ya Aida ya? Panas dingin itu. Kira-kira itulah Aida. Oke, keren banget ya. Yang saya tangkap tadi, komunikasi itu bukan cuman ngomong, tapi ada seni, teori, dan cara. Ya. Bener-bener kerasa banget sih Pak, karena Betul. jangan sampai nanti orang komunikasi tapi malah miskomunikasi. Wah ya, betul. Itu parah banget ya Pak ya. Oke, kita lanjut nih Pak. Wah, ini sangat menarik nih. Mitos atau fakta, mahasiswa ilmu komunikasi itu wajib banget buat up to date terkait isu-isu terkini itu. Mitos atau fakta? Wah, ini berat ya. Tapi saya boleh mengatakan itu fakta. Anak komunikasi itu harus lebih menanggapi isu. Karena ilmu komunikasi itu ilmu yang sangat up to date. Paradigma ilmu komunikasi tahun 70 dan paradigma ilmu komunikasi abad sekarang itu beda. Dan gak bisa kita samakan. Teorinya berkembang, walaupun misalnya ada teori jarum hipodermik tahun 70. Apa sekarang teori hipodermik tidak berguna tapi dengan cara pandang yang lain, dengan perspektif yang lain. Nah, ini yang tadi ditanyakan oleh Aida, anak komunikasi harus tahu itu, sehingga ketika kemudian teman-teman komunikasi itu bergumul dengan percakapan dunia yang berubah, mereka tidak ketinggalan. Ya, kalau ilmu komunikasi tidak berkembang, bagaimana nasib ilmu-ilmu yang lain? Kalau anak komunikasi tidak up to date dengan informasi, lah terus anak-anak yang lain seperti apa? Nah, jadi saya memohon kepada teman-teman, ya anak komunikasi itu kalau diajak ngomong apa itu nyambung gitu loh. Jangan loadingnya lama, waduh. Lah kok anak komunikasi nggak update itu gimana? Apalagi urusan-urusan pemberitaan, urusan-urusan itu misalnya yang lagi trending, yang lagi banyak dicakap oleh orang. Nah, itu kan kajian teman-teman. Walaupun Anda anak strategis, kan Anda harus ngerti apa percakapan dunia digital hari ini. Karena anak strategis kan harus bisa membangun harmoni di tengah konflik misalnya. Itu kan kerja anak strategis. Kalau anak media sebut saja, oh ini analisisnya 1, 2, 3. Nah, yang bangun harmoni siapa? Anak-anak strategis. Oh, anak strategis menyambungkan antara 1, 2. Oh, itu kerja anak strategis. Jadi saya sangat berharap kepada Mbak Aida dan kawan-kawan update, up to date, dan mengerti ketika orang ngomong A, oh dia ngerti. Oh, ketika dia ngomong B, dia ngerti. Jangan sampai ngomong A, apa itu ya? Wah, itu jangan sampai. Itu anak komunikasi harus kalau bahasa saya, anak komunikasi itu harus tahu perkembangan dunia detik ini, kira-kira begitu ya. Detik ini anak komunikasi harus tahu. Makanya saya sangat berharap anak komunikasi itu tidak hanya sekedar belajar bagaimana membangun relasi yang baik, bagaimana membangun citra media yang baik, tapi bagaimana menangkap isu, respon terhadap isu itu dengan cepat dan baik. Nah, itu yang utama. Kira-kira itu Aida. Kamu jangan pusing ya. Iya, saya setuju sih Pak kalau misalkan itu fakta ya. Saya pengalaman dulu Pak. Jadi pernah waktu itu di kelas ilmu sosial. Ini masih baru-baru banget Pak. Itu masih semester 1 gitu. Jadi langsung dikasih case. Dan itu pasti dari trending topik Twitter kayak hari ini trending ini, bahas ini. Wah, itu saya jadi terpacu. Setiap ada trending saya harus membaca dulu tweet-tweetnya atau alurnya bagaimana. Takutnya nanti ditanya dosen. Tapi ini nggak cuman soal kasus-kasus up to date menurut saya Pak.
Kayak contohnya aja waktu kelasnya Pak Beni, saya tuh ngenotis banget Pak Beni kan suka jalan-jalan. Nah ini Pak Beni tuh sering menampilkan kayak ini di mana ya, ini tempatnya di mana ya, ini di mana ya, sering menampilkan gambar-gambar. Jadi kita juga harus mengerti gitu Pak, seluk-beluk dunia ini sebenarnya. Ilmu komunikasi itu sangat luas sekali. Betul. Dan benar kata Pak Beni, anak ilmu komunikasi ini sebenarnya kalau misalkan diajak ngomong tek harus cepat menangkap gitu ya Pak. Kalau misalkan enggak pun kayak aduh kemampuan komunikasinya gimana nih gitu ya Pak. Oke. Kita lanjut lagi. Waduh. Ini pertanyaan yang saya nantikan juga sebenarnya Pak jawabannya. Apa itu? Jadi penasaran saya dah. Mitos atau fakta? Oke. Lulusan ilmu komunikasi mudah dapat pekerjaan. Fakta. Anak komunikasi karena dia sudah terbiasa dengan dunia baru, dengan tantangan baru, dengan kondisi yang baru, dia akan cepat mudah melihat peluang kerja. Jadi, tapi begini ya, saya selalu bilang ke teman-teman jangan dianggap kerja itu yang datang ke kantor, kemudian pakai seragam. Itu ya tadi saya katakan itu paradigma kerja tahun 70-an itu. Paradigma kerja tahun sekarang itu ya di rumah itu udah yang penting dia berkarya. Makanya kalau di teori sosial itu siapa? Hannah Arendt kan sebut bekerja itu kan level paling rendah dalam struktur komunikasi masyarakat. Bekerja itu maksud saya labor ya, dia jadi buruh itu ya termasuk kayak saya ini datang ke kampus, itu bagian dari labor. Tapi kata Hannah Arendt yang di middle itu adalah berkarya. Nah, anak komunikasi itu saya kira tidak di ranah bekerja, tapi anak komunikasi itu di ranah karya, di ranah dia meng-create isu, membranding isu, campaign isu dan seterusnya. Itu kerja-kerja komunikasi. Dan kerja-kerja kayak gitu tidak perlu harus di kantor, kerjanya di metaverse ya gitu dong. Karena komunikasi kan kerjanya tidak lagi kerja-kerja fisik ya. Maksud saya di bangunan dan lain sebagainya, tapi kerja-kerja yang lebih lebih santai, di rumah pun bisa dikerjakan, butuh ketemu bisa ketemu di Zoom, metaverse dan seterusnya. Nah, itu saya kira saya boleh berani mengatakan anak komunikasi itu sangat mudah untuk bekerja dalam artian punya penghasilannya. Tidak harus kemudian dia melamar pekerjaan A, B, C, D, bawa ijazah gitu. Karena tadi anak-anak komunikasi dilatih untuk tanggap terhadap isu. Nah, orang yang up to date dengan isu kan dia akan ngerti, oh kalau tren tahun sekarang itu begini, maka 2-3 tahun ke depan akan seperti ini. Sehingga dia akan mempersiapkan diri, apalagi kecerdasan artifisial hari ini yang luar biasa. Oh, besok yang digunakan itu kemampuan ini. Nah, kemampuan berkomunikasi itu kan salah satu keyword dunia hari ini yang harus dimiliki seseorang. Anda boleh pinter setinggi langit, tapi cara berkomunikasi, adabmu tidak pinter, ya kamu akan dilepeh oleh orang, akan dibuang oleh orang. Nah, saya berharap Mbak Aida dan kawan-kawan, walaupun mungkin kalau dilihat pangsa pasar, mohon maaf, di CPNS, di PNS, di komunikasi itu tidak sebanyak jurusan yang lain, tapi Anda bisa menciptakan ruang-ruang karya, ruang-ruang kerja yang memungkinkan Anda bisa jadi bos di sana. Tidak menjadi, mohon maaf, jadi pekerja, tapi Anda bisa menjadi bos di sana. Dan bahkan Anda bisa menjadi bos untuk diri Anda sendiri. Ya, saya jadi ingat kata siapa itu, Andi Noya, ketika dia menyatakan diri keluar dari Metro TV, tidak lagi jadi pimret Metro TV. Saya nggak apa-apa, saya jadi kepala tikus, tapi saya kepala, saya bukan buntutnya serigala. Bagaimanapun kalau buntut serigala pun ya tetap buntut. Kalau saya kepala tikus, saya bisa menggerakkan semuanya. Artinya
anak komunikasi itu harus berpikirnya apa ya, mondial ya, dunia yang kosmopolit gitu ya. Jadi ketika Anda menciptakan peluang kerja, membangun sebuah sistem kerja digital, kerja apapun itu, ya Anda itu kepala gitu lah, yang bisa memerintahkan tubuh semuanya, tidak sekedar kemudian jadi buntut. Walaupun tidak menutup kemungkinan teman-teman komunikasi masuk di jalur birokrasi, jadi humas, jadi apapun, jadi reporter, jadi apapun. Tapi kemandirian, kemudian cara kerja yang kreatif, unik, itu yang saya kira menjadi kekuatan bagi teman-teman komunikasi. Kira-kira gitu, Mbak. Dan saya masih semester 3, jadi saya menyimak ini benar-benar serius gitu ya Pak. Gimana nanti tips and trick biar mudah mendapat pekerjaan ya. Itu tadi teman-teman, itu akan menjadi fakta apabila teman-teman dari ilmu komunikasi ini mau berkarya. Ya, betul. Yang saya tangkap dari Bapak tadi, sebenarnya ilmu komunikasi ini tidak hanya akan menjadi buntut-buntut yang seperti Bapak katakan, tapi kita juga bisa menciptakan peluang kerja kita sendiri. Pasti, seperti itu pasti, ya Pak. Pasti. Keren banget sih. Pasti. Karena memang di ilmu komunikasi ini kan banyak Pak sebenarnya event-event kegiatannya Ya, betul, kayak gitu. betul. Kita belajar banyak Pak di sini ya. Wah, kita bisa menciptakan ini, misalkan itu yang terbaru kemarin kita menciptakan jingle baru lagi Pak, jingle PKKMB Ya. Ilkom. Ternyata anak ilmu komunikasi nyiptain lagu bisa juga Pak. Keren banget sebenarnya. Keren kan? Anak ilmu komunikasi. Artinya bidang garap komunikasi itu sangat luas. Tapi seringkali teman-teman berpikiran bidang garap kerja komunikasi itu hanya misalnya, mohon maaf, di humas, di kerja-kerja, di broadcast, di media, itu saja. Padahal di luar itu luar biasa. Hampir semua, Prof. Ranto selalu katakan kepada mahasiswa dan kami, hampir semua bidang ilmu, bidang pekerjaan itu butuh komunikasi, termasuk di dalamnya resolusi konflik. Anda bisa jadi juru bicara konflik. Saya pernah ngomong itu, lihatnya di kelasnya Aida ya. Anda bisa jadi juru bicara konflik. Artinya anak komunikasi itu akan menjadi resolver, akan menjadi penengah di tengah isu yang sangat banyak hari ini. Apalagi di zona konflik, komunikasi itu berperan. Bagaimana Anda mendamaikan kelompok-kelompok yang berseteru, itu anak-anak komunikasi. Saya mikir besok di pengadilan agama, di pengadilan negeri, itu akan dibutuhkan banyak alumni komunikasi sebagai itu tadi, mediator yang bisa ngomong. Tidak hanya pengacara, kalau pengacara kan dia hakim ngomongnya sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau komunikasi akan ngomong berdasarkan fakta-fakta sosial yang ada, dia mendengar dari cerita A, B, C, D, dan dia akan menjadi penengah, juru damai itu semua. Jadi kira-kira itulah Ida. Oke. Kita lanjut ke mitos fakta berikutnya, Pak. Ini sebenarnya tidak usah dijawab Bapak, tapi kayaknya saya sudah relate ini karena ya saya merasakan seperti itu karena saya memilih Ilkom tuh mendengar desas-desus seperti itu, jadi Ilkom aja nih. Apa itu? Kuliah di ilmu komunikasi itu santai. Apakah mitos atau fakta? Kalau Aida sendiri, mitos atau fakta? Ya melihat karena gini ya teman-teman audiens semua, saya masih mahasiswa semester 3, tapi saya bisa nyambi event jelas Pak, event, ikutan lomba masih bisa, kemarin ikut produksi film BSO masih bisa, kerja freelance masih bisa. Nah itu bisa dinilai sendiri mungkin ya tingkat kesantaiannya. Ya tapi sebenarnya nggak santai juga sih Pak. Emang ada mungkin tuntutan-tuntutan untuk ya tetap karena kita mahasiswa ya kita harus mengerjakan tugas. Tapi ya teman-teman selamat datang di Ilkom, selamat datang untuk membuat esai teman-teman nih. Benny esai yang berapa ribu kata itu harus siap teman-teman ya. Jadi itu yang membuat tidak santai sebenarnya. Tapi mari kita coba tanya ke Pak Benny, ataukah mitos atau fakta? Itu sudah dijawab Aida, jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Tapi
sejak saya 2015 ya, saya bergabung dengan ilmu komunikasi. Saya merasa ya ngajar paling nyaman, paling santai ya di komunikasi. Walaupun pasti saya punya standar. Kamu harus begini, begini, begini. Tapi sependek pergaulan saya dengan dosen-dosen komunikasi ya mereka santai-santai, tidak perlu harus apa dengan tuntutan. Ya pasti ada tuntutan, tapi ya tadi Aida sebutkan masih bisa dikerjakan dengan senyum-senyum lah. Ya walaupun ya pasti adalah dosen yang punya standar-standar baku yang kemudian menjadikan teman-teman harus apa ekstra gitu. Tapi kebanyakan dosen-dosen komunikasi itu relatif santai aja. Manggilnya aja Mas. Tapi ya saya sampai hari ini saya selalu katakan ke kelasnya Dipta itu, saya nggak pernah tuh dipanggil Mas. Yang lain dipanggil Mas, saya nggak pernah dipanggil Mas. Aida aja manggil saya Pak. Gimana coba? Yang lain bisa dipanggil Mas tuh, saya nggak pernah bisa dipanggil Mas. Ya ada tapi nggak banyak yang bisa manggil saya Mas itu. Yang masih saya ingat yang bisa manggil Mas saya itu siapa? Nur ya, angkatannya katanya Dipta ya 2020. Yang lain nggak bisa manggil Mas, nggak tahu. Saya siapa itu Dida, dia kenalannya kalau di komunikasi panggilnya Mas dan Mbak. Pas ketemu saya, pas dikenalkan kita sambut Pak Beni. Loh, kok Pak Beni Kak Mas? Wah nggak bisa Pak, katanya begitu. Aneh juga ada. Aida aja ketemu saya panggilnya Pak. Karena kalau Pak Beni ini pengecualian. Pengecualian. Pengecualiannya pada harusnya kamu Kayak ada sebuah rasa yang membuat kita tidak bisa memanggil Pak Beni itu Mas Beni. aduh. Tapi iya sih Pak, saya kemarin tuh dapat dosen dari ilmu sejarah ya, seperti itu. Dosen dari ilmu sejarah. Masuk pertama kali ke kelas ilmu komunikasi, kelas saya kebetulan Pak. Langsung bilang, wah ilkom ini beda banget ya, seger-seger gitu katanya. Saya kaget dipanggil Mas gitu. Biasanya Pak, Bapak, Ibu gitu. Di sini udah manggilnya Mas. Tapi beliau walaupun kaget kayak tetap menyesuaikan gitu, Pak. Dan ya teman-teman jadi juga mau manggil Mas lagi jadi sungkan karena beliaunya sudah bilang wah. Tapi ya seperti itu, memang santai sih kalau untuk kalau berpakaian itu gimana sih Pak? Kalau misalkan di Ilkom tuh karena ada juga yang mendengar desas-desus, wah anak Ilkom ini tuh fashionable katanya Pak, ya kan? Dan emang gimana sih di Ilkom itu, apakah diatur sebegitu ketatnya untuk berpakaian? Kalau Aida sendiri kan yang penting asal sopan, nyaman, tapi ya tetap fashionable karena melihat teman-teman ya Pak ya, dan kating-kating, waduh kalau kuliah itu cantik-cantik banget, kayak ya stylish gitulah. Kalau menurut Pak Ben itu mitos atau fakta itu kalau anak Ilkom stylish? Fakta yang amat sangat. Amat sangat. Gitu. Mana ada kuliah di UNY atau kuliah di FIS yang bajunya kancingnya dilepas. Kalau nggak anak Ilkom, udah ada. Nggak ada ceritanya itu anak keguruan kemudian pakai apa itu jeans yang bolong-bolong. Nggak ada, hanya di Ilkom. Mana ada anak keguruan yang kuliah hanya pakai kaos. Nggak ada. Ya kami juga paham dengan itu. Ya walaupun mungkin di UNY agak aneh. Makanya kalau saya ngobrol sama dosen-dosen di luar Ilkom itu, mereka akan dengan cepat mengidentifikasi. Oh ini anak Ilkom ini. Oh iya anaknya Pak Beni. Gitu selalu begitu. Kok tahu? Ya beda. Apa tadi Aida sampaikan apa? Stylish ya apa? Itu beda. Ya karakter anak nondik lah ya, yang lebih ya terbuka dengan fashion dan lain sebagainya. Jadi ya saya mencoba memaklumi, walaupun kadang-kadang saya agak cerewet gitu kalau ada anak yang masuk kuliah bolong di dengkul itu, saya mesti kadang-kadang, "Hei Mas, kamu nggak punya celana ya?" Ya walaupun bagi mereka oke, tapi
itu menurut saya bukan style anak komunikasi, apalagi anak strategis. Anak strategis kok kuliah nganggo apa itu namanya celana yang bolong, nggak masuk. Anak strategis itu necis dong, karena dia akan bertemu dengan klien. Misalnya, mohon maaf, Aida ketemu klien dengan baju yang apa bolong-bolong itu, kira-kira kalian ini akan ngomong apa? Iya. Ini orang ini serius mau ketemu saya? Wah, itu nggak bisa. Artinya saya akan ngomong kepada teman-teman semuanya, ya kamu harus tahu di mana kamu harus menggunakan ini, di mana menggunakan ini. Ya kalau kamu kerja di lapangan ya biasalah. Nanti kalau di kampus ya biasa, tapi misalnya saya mungkin agak sensitif ya dengan ini, apa celananya bolong gitu. Itu menurut saya agak mengganggu itu. Apalagi kalau duduknya di depan itu cowok bolong, aduh, kamu duduk di belakang aja deh. Saya agak cerewet di itu. Kalau yang lain misalnya kamu mau pakai kaos kayak mau pakai apa itu namanya baju yang kamu lepas kancingnya kayak itu terserah. Tapi kalau saya agak sensitif itu kalau ada anak laki-laki kemudian datang celananya bolong itu, aduh, kok gini ya anak komunikasi ya. Ya stylish tapi tahulah tempatnya. Misalnya saya kenal juga dengan banyak wartawan misalnya, mereka juga pakai singlet gitu, tapi kalau dia wawancara nggak mungkin dia misalnya dia wawancara di apa departemen apa luar negeri, nggak mungkin dia pakai singlet gitu. Pasti juga apa pakai jas, apalagi kalau nanti ketemu presiden kan harus ketemu jas. Kalau teman-teman lihat di tayangan-tayangan televisi kan kerja-kerja media pun juga harus oke kan. News anchor kan cantik-cantik pakai baju yang bagus gitu kan, mana ada baju celana bolong. Nah itu yang ya saya kadang-kadang cerewet itu. Aida kemarin ada juga anak itu, mas celanamu bolong, kamu duduk di belakang aja deh. Saya enggak, ini kamu enggak ini celana. Ya pak, maaf pak, ya besok jangan pakai celana bolong lagi ya. Kalau baju celana mau pakai celana jeans lah, pakai apapun terserah, tapi jangan bolong. Artinya kalau bolong itu kayak ya mohon maaf, belajar itu kan adab ya, membangun keadaban ya. Masuk pakai celana bolong kan ya nggak banget lah ya, kira-kira itu udah. Jadi tetap stylish tapi tahu tempat. Ya stylish tapi tahu tempat ya, betul. Tetap stylish. Karena ini juga pak, kadang tuh Aida tuh kadang kalau mau datang kuliah kayak oke ya udah pakai baju seadanya udah gimana, tapi kadang tuh ada aja di Ilkom itu pasti setiap hari itu ada konten bapak, konten entah di TikTok Himakom, di Instagram Himakom, dan ini harus siap, harus ready kan. Tidak mungkin ya kita kayak representatif anak ilmu komunikasi tapi mungkin pakaiannya kurang sopan atau apa. Jadi sebisa mungkin berangkat kuliah kok sekarang Aida harus ready. Jadi harus siap. Barangkali kalau Pak Benedi kan sudah jauh ketemu klien, tapi sesederhana waduh takut nanti siapa tahu mau buat konten. Betul. Harus selalu siap. Yes, saya yes. Kayak gitu. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Waduh, mahasiswa ilmu komunikasi malah sering miskomunikasi, mitos atau fakta? Aida aja lah yang jawab ini. Gimana sebagai mahasiswa komunikasi? Ayo kamu harus jujur. Jujur dengan fakta sosial yang ada di teman-teman dan Aida. Ayo Aida aja yang jawab deh. Ini sebenarnya berat Pak, karena agak malu ya sebenarnya ya untuk menjawab pertanyaan ini soal miskomunikasi. Gimana ya Pak ya? Aduh, kayaknya fakta ya. Ya ini benar-benar kalau teman-teman pengen tahu nih kepanitiaan di Ilkom itu, kita setiap kumpul ya Pak ya, jangan sampai ilmu komunikasi kebanyakan miskomunikasi. Itu benar Bapak. Kayak masalah kita kalau misalkan di kepanitiaan atau di organisasi, yaitu Pak sebenarnya cuma satu, miskomunikasi. Saya juga kurang tahu ya, Kira-kira kita mempelajari hal itu. Kira-kira kenapa dah? Kenapa kemudian anak komunikasi itu sering miskomunikasi? Kira-kira kenapa? Saya jawab itu agak berat gitu ya Pak ya, karena kayak nanti orang-orang mau pertanyakan ini
bukannya ilmu komunikasi, mempelajari bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik Iya, agar ya, komunikator dan diterima. komunikan bisa saling menerima pesan gitu. Tapi saya makanya agak bingung ini jawabnya gimana. Kenapa kok sering miskom? Nanti takutnya saya dipertanyakan kuliah. Seperti itu, mungkin Pak Beni aja yang menjawab ini mitos atau fakta. Ya tadi Aida sebut fakta, tapi saya menyadari bahwasannya kadang-kadang informasi yang kita terima itu memang tidak clear. Itu satu hal. Yang kedua, kenapa kemudian kita sering miskomunikasi? Saya agak curiga, saya agak curiga antar pribadi di dalam komunal atau kelompok itu tidak saling mengenal dengan baik. Tadi di awal saya katakan kenapa saya ingin mengenal mahasiswa dengan baik, agar kalau ada sesuatu itu walaupun mungkin negatif itu bisa diterima oleh komunikan itu dengan positif. Nah, makanya tadi saya katakan antar anggota komunikasi, antar anak-anak komunikasi itu harus saling mengenal, sehingga ketika terjadi penyampaian informasi yang kemudian tidak terdeliver, diterima dengan sempurna, itu modelnya Aida itu kalau ngomong begini loh, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Eng itu kalau ngomongnya begini, sehingga kalau Eng ngomong ini berarti tafsirnya adalah ini. Nah, itu butuh kenal. Miskomunikasi itu sering terjadi karena kita tidak mengenal dengan baik satu sama lain. Kita yang sudah mengenal dengan baik saja kadang-kadang masih ada celah. Misalnya saya sambut Tiwi, Mas Beni ki, gitu kan Bu Tiwi. Loh Bu, kemarin saya sudah ngomong loh. Apa iyo? Nah, itu kadang-kadang muncul. Walaupun Bu Tiwi saya sudah ngomong loh ini ya. Toh. Wingi wis ngomong tuh. Ora yo, kayak gitu. Padahal saya sambut Tiwi biasa, misalnya saya sudah sangat kenal dengan Bu Tiwi, saya tahulah stylenya Bu Tiwi, dan Bu Tiwi tahu juga saya. Mas Win tuh gini. Bu Tiwi tahu saya. Tapi kadang-kadang ya 1-2 hal ada yang terlewat juga. Artinya kalau kita pengen meminimalisir miskomunikasi itu, semakin dekatlah dengan anggota komunitas, semakin dekatlah dengan anggota kelompok. Dekat dengan anggota kelompok itu satu problem sendiri dalam komunikasi. Kamu harus tahu kalau di teori psikologi komunikasi itu apa? Harus tahu bagaimana seseorang itu latar belakang sosial, latar belakang budaya, itu harus tahu. Sehingga ketika saya ketemu Aida, saya ketemu Damar itu tahu. Maka tadi di awal saya harus tahu dulu Aida ini siapa. Jangan-jangan saya nanti ngomong dengan orang yang tidak saya kenal, sehingga saya kalau ngomong sesuatu tidak pas. Nah, itu harus dibangun sehingga miskomunikasi itu bisa semakin ditekan. Walaupun pasti dalam proses komunikasi yang namanya orang kan lupa, kadang-kadang ngomongnya kalau pas PMS juga nggak pas juga. Orang-orang kan punya background yang kita harus paham. Ini Aida lagi PMS, jangan dideketi ya. Hati-hati, itu bisa lebih galak daripada macan. Tapi dengan itu kemudian kita bisa ngomong, ketika Aida PMS harus ngomongnya dengan cara ini. Ketika Dipta begini saya harus ngomong begini. Kalau saya dengan Surya harus ngomong begini. Caranya begitu. Itulah untuk meminimalisir miskomunikasi. Dan itu sebenarnya dipelajari dalam desain kurikulum di ilmu komunikasi. Tapi kalau masih banyak anak komunikasi yang miskomunikasi, ya mungkin pas di kelas tuh pas tidur, pas capek, atau pas tidak berangkat kuliah, atau pas tidak on cam. Nah, kira-kira gitulah. Tapi berarti masih dimaafkan ya Pak? Ya, masih dimaafkan dong Pak, karena kan ya walaupun anak ilmu komunikasi itu tidak boleh miskomunikasi. Ya, sangat maklum manusia ini kan ya beragam, beragam makna, beragam cara, beragam kultur budaya. Jadi ya sangat dimaafkan.
kok anak komunikasi, anak yang lain saja mungkin lebih parah kan daripada kita yang belajar komunikasi. Kira-kira itu Aida. Oke. Wes. Ini sudah sampai ke mitos atau fakta terakhir nih Pak. Oke. Anak ilmu komunikasi, waduh, pasti ekstrovert. Ataukah mitos atau fakta? Aida Extrovert. dulu deh yang jawab deh. Wah, Teman-teman jadi Aida seperti apa? kayak Pokoknya ini saya ya, yang Pak, yang narasumber. karena itu kan anak komunikasi kan. Aida sebagai sekarang semester 3 berkenalan dengan teman-teman selama 2 tahun terakhir, ekstrovert atau introvert? Oke, setelah saya masuk ilmu komunikasi ini, saya menemukan banyak teman-teman yang memiliki kepribadian yang sangat beragam. Oke. Dan ini gak tahu ya, cenderungnya gini Pak, saya itu punya banyak teman-teman introvert, tapi mereka menguasai media seperti biasanya kalau kepanitiaan itu mereka ada di PDD, dokumentasi, desain, itu tuh biasanya anak-anaknya introvert, yang jarang ngomong, bla 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 gitu. Terus, tapi ada juga ekstrovertnya juga banyak. Tapi emang pandangan di awal saya masuk ilmu komunikasi itu pasti, waduh, teman-teman ini masuk ilmu komunikasi itu yang anak-anak debat banget, anak-anak yang wah udah alfa banget gitu ya. Tapi enggak juga Pak. Ternyata ilmu komunikasi kan tidak hanya yang tadi kita bahas di awal ya Pak. Gak hanya ngomong aja, Yes. gak hanya ngomong. Jadi menurut saya ini sangatlah mitos. Tapi kita memang semuanya dipaksa teman-teman untuk berbicara gitu Yeah. Pak. Soalnya kan ada juga nih dalam hitungan 1, 2, 3 tidak on mic. Esai, waduh takut banget kan Pak. Tetap mau tidak mau semua, bukan ekstrovert juga ya mungkin. Mau tidak mau semua harus berbicara, Ngomong ya. harus speak up kayak gitu. Saya, kalau Pak Ben di sini gimana melihat anak-anak ilmu komunikasi ini, mahasiswanya Bapak yang sudah Bapak kenali lebih dalam, apakah sebenarnya mereka ini banyak yang introvert ataukah ekstrovert? Seperti Oke. itu. Saya kenal mahasiswa Ilkom dengan baik, ya dengan baik. Saya katakan dengan baik itu saya kenal tidak sekedar kenal nama. Itu angkatan 2014 sampai 2019. Angkatannya Damar itu ya sebagian saya kenal dengan baik. Sebagian lagi tidak. Karena Damar masuk sebentar Covid. Ya. Atau sudah Covid ya, 2020 itu udah Covid dan kita jarang. Kalau Damar masih sering ketemu, kemudian ada PKM dan lain sebagainya. Nah, saya cerita 2014 sampai 2019 itu saya tuh semua angkatan itu saya kenal dengan baik. Hatta pacarnya siapa, oh itu saya tahu. Oh ini pernah naksir ini, oh ini pernah jadian sama ini, itu saya tahu. Dan saya cerita sekali lagi 2014 sampai 2019 itu ya tadi disebutkan bahwasannya ya ada juga yang introvert, ada juga yang extrovert. Tapi tadi bener Aida katakan, anak introvert pun kalau sudah masuk komunikasi dia harus ngomong, dia harus speak up, dia harus mengutarakan apa isi hatinya, mengutarakan apa ide-idenya gitu. Karena memang dituntut untuk itu. Demikian pula anak yang ekstrovert, dia tidak kemudian ngomong terus enggak, tapi dia juga harus tahu, oh posisi harus saya ngomong di sini, oh saya harus diam di sini, oh saya harus speak up di sini, oh saya harus ngerem ide di sini dan seterusnya. Artinya sebenarnya tidak juga anak komunikasi kemudian ekstrovert semua, enggak juga. Tapi ya persis tadi Aida katakan, mungkin anak-anak yang lebih kecenderungan ke kajian media itu lebih apa ya, kok kalau introvert ya enggak banget, tapi ya introvert tapi dia punya posisi, punya nalar. Misalnya kalau di tahun 2014 itu ada namanya Pam-Pam, Mas Pam-Pam itu dia pinter banget, bahasa Inggrisnya 600, skor
bahasa Inggrisnya itu. Dan dia nerjemahkan komik bahasa Inggris itu dengan sangat baik. Tapi memang dia, ya saya boleh katakan dia introvert. Diam aja kalau nggak ditanya, mam kamu mam, nggak ngomong. Tapi dia punya kesibukan, tadi Aida sampaikan. Anak-anak media itu punya kesibukan, tapi di saat kemudian dia harus ngomong, dia nggak akan ngomong. Tapi kalau kemudian dia tidak ngomong di job desk-nya, dia tidak akan ngomong. Nah, itu 2014 sampai 2019 begitulah. Ya ada anak juga ekstrovert, tapi kemudian dia bisa menempatkan saya sedang ngomong dengan seseorang, saya ngomong dengan ini. Jadi ya anak komunikasi itu ada juga yang introvert, ada juga yang ekstrovert, atau ada yang mix juga. Di pos ini introvert, tapi di pos itu dia sangat ekstrovert. Kira-kira gitu dah. Ya, saya setuju antara sing tadi Pak. Mungkin yang anak introvert gitu tetap dituntut untuk mengutarakan apa yang ingin mereka katakan, dan untuk ekstrovert juga mereka juga akan diajarkan bagaimana menempatkan, di mana dia harus speak up, di mana dia harus mendengarkan, mungkin seperti itu ya. Ya, saya setuju sih Pak, karena memang Ilkom ini asik menurut saya. Betul, Pak. sangat asik sekali. Sangat asik. Wah, seperti perbincangan kita ini sudah panjang lebar, ini sangat asik ya Pak ya. Teman-teman bisa melihat bahwa di ilmu komunikasi ini dosennya seperti Pak Benny sangat asik sekali untuk diajak berbicara. Ya, tidak diragukan lagi, tulisannya sangat banyak karena emang Pak Benny sangat keren, teman-teman, keren banget. Oke, Ilkom Fams, tadi kita udah ngobrol ya tentang gambaran ilmu komunikasi nih. Nah, gimana, udah dapat pencerahan atau belum? Wah, pencerahan ini. Tambah insight-insight baru atau belum dari yang sebelumnya masih Ilkom tuh simpang siur ya. Tapi mungkin masih banyak lagi yang mau kita bahas, tapi tidak sekarang Pak waktunya. Jadi besok masih ada episode-episode selanjutnya, teman-teman harus nunggu. Nah, oke, jadi kita di sini nggak sendirian juga, Ilkom Fams. Kita dibersamai dengan media partner mahasiswa.uny. Nah, jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @mahasiswa.uny, dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube kita, Prodi Ilmu Komunikasi UNY. Nah, terima kasih Pak Benny sudah membersamai saya, sudah mau menjadi narasumber saya yang sangat luar biasa sekali. Ini jujur saya tuh kalau Pak Benny ngomong tuh tidak bisa Pak ya, tidak bisa berkata-kata karena speechless sebenarnya Pak. Keren banget Pak Benny. Oke, kita tutup ya Pak Benny ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. See you Ilkom Fams. Mungkin ilmu komunikasi ya Pak. Ilmu komunikasi, salam komunikasi. Yeay.